Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Dimulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Ini kopi kedua setengah kalinya. Kok ada setengah, porsinya setengah ya. Hari ini ya boleh bilang 3 lah. Supaya nggak dianggap 3, 2,9 lah. Sibuk jadwalnya sehingga susah mau buat kopi cerita di pagi hari, tapi nggak apa-apa daripada nggak ada ya. Kita bahas soal ini bimbingan mahasiswa. Jadi saya punya banyak mahasiswa bimbingan sekarang lumayan ya sedikit nggak banyak ya. Kalau dulu waktu zaman sebelum COVID, ujubillah mahasiswa bimbingan saya tuh sampai meludak sampai ada ininya kuota batas limit dan ada yang ngantri karena saya bimbingan mahasiswa saya banyak dan bahkan ada beberapa orang yang sebenarnya bukan mahasiswa bimbingan saya tapi bimbingan ke saya. Nggak masalah bagi saya, boleh-boleh aja selama mau ngejar saya mencari waktunya yang kadang-kadang agak sedikit random. Ini barusan bimbingan ini tuh Jumat malam ya, jadi tadi habis maghrib habis maghrib ya jam 7 lah ya sebelum Isya bimbingan. Ya karena waktunya yang tersedia demikian ya. Biasanya sih bimbingan saya tuh Kamis, tapi kemarin Kamis ada acara sehingga mundur ya sudahlah daripada kita nunda minggu depan udah jadiin sekarang, minggu depan nanti kita cari waktu lagi jadwal rutinnya. Strategi bimbingan mahasiswa nih. Saya ini adalah tips untuk kepada mahasiswa. 1, bimbinganlah secara rutin. Ya, jadi rutin aja bimbingan. Rutin, yang penting rutin. Ada nggak ada progres, rutin datang hadir bimbingan. Nah, kalau menariknya bimbingan tuh yang kedua adalah ketemu dengan teman-temannya. Teman-temannya apa? Sepenanggungan, senasib. Perlu kita bayangkan ya, bahasa sekolah itu nggak gampang ya. Kalau Anda yang sudah skripsi, tugas akhir atau tesis atau disertasi, apalagi disertasi, itu tidak gampang. Sehingga Anda membutuhkan teman-teman seperjuangan lah ya. Lihat, oh ternyata yang susah nggak saya sendiri. Jadi tambah semangat dong, bukan tambah low ya. Kalau kita sendirian, aduh ini nggak ngerti, program nggak jalan-jalan, ini nggak jalan, baca nggak ngerti, tulisan nggak jalan, segala macam kan ya. Itu makin down, tambah down, spiraling down gitu ya. Nggak bagus, itu membuat kita makin tambah stres itu. Nah kalau kita ketemu teman-teman, oh dia sama dengan saya, ternyata masih stuck juga. Terus nanti pas dengerin mahasiswa bimbingan, oh iya ya dia punya masalah seperti itu, saya juga masalah, oh iya ya. Kalau gitu jawabannya kayak gitu ya, tadi Pak Budi jelasinnya kayak gitu, oh iya saya ngikutin aja lah. Gitu ya. Jadi terinspirasi dapat ide dari tim ya, dari grup-grup yang lain. Meskipun hanya sekedar dengar gitu. Ya, jadi tadi rutin, nah ya tadi ya. Dan selalu raporkan progres. Ya. Apapun, Pak saya baru progresnya baru coret-coret gini. Ya nggak apa-apa, laporin aja. Supaya si dosennya juga tahu. Pak saya baru baca paper ini, Pak ini udah minggu lalu saya udah laporin baca paper ini nggak selesai nih Pak. Ini 12 halaman, baru halaman 6. Nanti lagi baru halaman 9 Pak gitu ya. Susah banget ngertinya gitu ya. Dan saya paham terhadap itu. Saya berempati. Saya juga pernah jadi mahasiswa. Tapi ada dosen pembimbing yang suka kurang ajar ya. Memang banyak, bukan ada ya, banyak dosen pembimbing yang tidak peduli kepada mahasiswanya. Tidak merasakan empati, tidak merasakan ini gitu ya. Kalau saya, karena dulu saya susah jadi mahasiswanya, jadi saya tahu betapa susahnya jadi mahasiswa dan saya tidak akan mempersulit mahasiswa. Tapi mahasiswanya itu harus bekerja sendiri, tentu saja. Saya nggak bisa nolong. Jadi mahasiswanya itu yang bisa nolong dirinya sendiri. Tugas saya mengarahkan, nggak gitu, gini. Oh iya ini benar, kamu kurang ini. Wah ini udah keren. Ini belum ada apa-apanya, nggak masalah gitu ya. Dan namanya juga penelitian itu selalu ada masa stucknya. Apalagi yang S3. Yang S3 kan ada video saya yang menuliskan bahwa S3 itu susah ya. Dan mahasiswa yang saya udah 3 bulan programnya nggak jalan-jalan. Sampai kita pusing. Udah cari mahasiswa lain lah untuk ngerjainnya. Cari-cari nggak nemu juga mahasiswanya. 3 bulan loh stuck nggak jalan-jalan program. Jadi dia menerjemahkan apa yang ada di pakalah ya, paper itu dapat dari authornya, kodenya dicobain lagi nggak jalan. Malum ya, kalau yang namanya software tuh kalau udah lewat 6 bulan tuh udah pasti nggak jalan. Library-nya udah berubah, dijalanin dengan environment yang sama nggak jalan.
katanya nih jalan, katanya pakai ini nggak jalan, dijalanin pakai ini errornya beda, dijalanin di Mac beda, dijalanin di Windows beda. Ini gimana sih? Kok komputer yang harusnya exact menjadi tidak exact gitu ya? Ini errornya kayak gini Pak, laporin saya. Nah saya tidak masalah seperti itu. Ya, jadi siapa tahu saya melihat, oh kayaknya ini dulu saya pernah lihat mahasiswa saya yang kayak gini errornya tuh, coba liatin kayak gini deh gitu ya. Alhamdulillah. Coba dicoba yang kayak gini lagi ya gitu. Nah, itulah enaknya bimbingan ya, pentingnya bimbingan gitu. Mendapat ide Anda stuck diarahkan oleh profesornya. Dulu pas saya S3 juga gitu, profesor saya bukan di bidang saya gitu. Saya bilang gini-gini, wah kata profesor saya nggak ngerti ya yang spesifik kamu ini. Tapi gini ya, oke. Ada teman saya nih di kota lain. Coba saya hubungin ya, nanti kamu main ke tempatnya dia, berguru ke dia. Berguru lah ke sana ya pakai email atau dia ngadain workshop, saya ikut pergi workshopnya sana. Gitu ya. Nah, jadi triknya begitu. Kalau Anda, nah ini tergantung ya karena mungkin pembimbingnya dosen pembimbingnya kayak saya yang relax itu. Saya kebagian dari dulu pembimbing yang selalu relax ya. Sehingga saya yang harus berusaha kerja keras ya. Jadi kalau saya ikut relax juga bahkan delosor. Nggak lulus-lulus. Jadi kalau ini ya, tapi pembimbing saya tuh nggak jahat-jahat, yang selalu memberikan solusi. Kayak gini-gini, aduh ya. Coba nanti gini aja mungkin ya, mungkin ini membantu gini-gini. Coba kamu lihat ke arah sini tuh. Gitu. Ya. Jadi rutin ya, yang penting rutin itu kayak jantung berdetak ya. Progressing apapun, sedikit apapun ya. Dari ini ada mahasiswa yang perfeksionis, dia pengennya kelihatan bagus, harus jadi, harus rapi. Oh, saya tidak, berantakan pun nggak apa-apa. Tugas saya nanti ikut bantu Anda menstrukturkan. Jangan ditulis gini, coba kamu buat PowerPoint-nya dulu ya misalnya, buat slides-nya gitu ya. Ini kotaknya nggak gitu, kotaknya gini. Wah ini kebanyakan kata-katanya nggak jelas. Oh ini kebalik, kamu struktur berpikirnya bukan dari sini dari sini ya. Karena saya orang visual jadi bisa ngeliat gitu. Oke, nanti itu tuliskan ya, nanti baru dituliskan ya, baru dijabarkan. Jadi mahasiswa ada yang kadang-kadang punya data, ini saya datanya kayak gini, visualisasinya gimana ya. Terus saya mikir-mikir dulu saya pernah kayak gini juga ya visualisasinya, terus ngeliat di dunia network tuh visualisasinya kayak gini, yang kayak gitu ya. Jadi dapat ide-ide. Atau saya bisa bilang nanti jangan jalur ke sana, itu yang itu lambat, berat segala macam, mendingan kamu belok ke sini gitu. Jadi juga kepada mahasiswa saya juga bimbingnya rutin aja ya, apapun adanya itu progressing aja. Sehingga ada bukti bahwa ini progress, dan nantinya kalau kita misalnya bermasalah ya dengan pihak administrasi, tata usaha segala macam, itu ada kita buktinya. Bahwa kita melakukan bimbingan ini bukan dadakan, misalnya baru bimbingan 2 minggu terus tiba-tiba mau sidang terus keluar tulisannya bukunya tuh baik ajaib. Enggak, kami melakukannya sudah lama, sudah ini nabrak-nabrak, susah, pusing, jungkir balik sampai sakit. Iya itu dalam perjalanan melakukannya. Itu normal ya, normal. Jadi nggak masalah. Jadi jangan merasa bahwa kalau saya nggak bisa sekarang, stuck sekarang gitu. Yang tidak boleh jahat, ya jahat, curang, nipu itu nggak boleh ya. Jadi saya boleh salah, boleh gagal, boleh ini, nggak masalah, itu memang biasa. Ya nggak boleh cuma nipu gitu ya. Suatu saat kalau yang nipu nanti ada hukum karmanya. Ntar nih saya udah mau ngopi dulu, nanti udah dingin nggak enak lagi nih. Kalau kopi itu boleh di microwave nggak ya? Kata siapa ya, James Hoffman katanya nggak boleh. Tapi saya pernah, saya microwave, sama aja tuh enaknya. Ada juga yang kalau udah dingin saya tambahin air panas ya, tapi jadi encar. Anyway, ini kopi mau saya habisin deh. Sehat semuanya ya. Semangat bimbingan ya. Semoga sukses, semoga cepat lulus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.